teman-teman, Tajahau. Ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Hari ini saya mau cerita tentang Fu Lu Shou, atau biasa yang disebut juga sebagai dewa keberuntungan. Secara harfiah, Fu artinya keberuntungan, Lu artinya kemakmuran, dan Shou artinya panjang umur. Fu Lu Shou juga biasa disebut sebagai Shan Xing atau 3 bintang. Shan kan 3, Xing artinya bintang. Nah, kayak apa sih cerita selanjutnya? Yuk kita ikutin terus ya. Fu Lu Shou Shan Xing disebut juga sebagai Zai Zhi Shou. Para dewata ini sudah dipuja secara turun-temurun oleh masyarakat di Zhongguo sejak berabad-abad yang lalu. Zhongguo atau Tiongkok itu maksudnya ya. Masing-masing dari para dewata ini melambangkan dewa keturunan atau kebahagiaan yang disebut sebagai Zheshun atau Fushun, lalu dewa kekayaan Caishun atau Lushun, dan dewa panjang umur Shoushun. Kata Fu dalam kata Fu Lu Shou ini kan artinya bisa berkat atau bisa rejeki ya, karena kan namanya berkat atau rejeki itu kan gak selalu berupa materi ya, jadi mendapatkan kebahagiaan atau keturunan itu juga termasuk dalam berkat atau rejeki. Jadi sebenarnya artinya ya kurang lebih sama juga. Sekarang kita bahas dulu tentang dewa keturunan atau kebahagiaan, Fushun. Pada masa kerajaan Liang di masa pemerintahan Kaisar Wuti, ini yang berkuasa sekitar tahun 502 sampai 549 Masehi, Kaisar mengeluarkan maklumat yang isinya membebankan pajak yang sangat berat kepada penduduk Kabupaten Taochou. Ini terletak di Provinsi Hunan. Dalam maklumat tersebut juga dikatakan bahwa Kaisar meminta banyak orang-orang kerdil dari wilayah tersebut untuk dijadikan pelayan dan pelawak di istana. Jumlah pajak dan orang-orang kerdil yang diminta oleh Kaisar semakin lama semakin meningkat, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan rakyat. Untungnya Yang Cheng yang pada waktu itu menjabat hakim tinggi di wilayah Taochou terketuk nuraninya untuk membela nasib penduduk. Ia lalu menerangkan kepada Kaisar bahwa menurut undang-undang orang-orang kerdil itu juga adalah termasuk rakyatnya, bukan budak. Kaisar akhirnya sadar akan tingkahnya yang menyengsarakan orang-orang. Beliau lalu menghentikan perbudakan atas orang-orang kerdil itu. Penduduk merasa sangat berterima kasih kepada hakim yang budiman itu. Terlebih-lebih lagi orang-orang kerdil yang merasa diselamatkan nasibnya. Mereka sangat berhutang budi pada Yang Cheng. Lalu untuk membalas budi baiknya, ia dibuatkan arca dan dipuja sebagai dewa kebahagiaan. Tokoh lainnya yang juga dianggap sebagai dewa kebahagiaan adalah Li Guichu. Ia dikenal sebagai Cheng Fu Xiangkong atau tuan muda yang melipat gandakan kebahagiaan. Ia pernah memangku jabatan Perdana Menteri pada masa pemerintahan Shui Wenti, Kaisar Wenti dari Kerajaan Wei pada masa Shan Kuo atau Samkok dalam istilah Hokkien, 3 kerajaan. Nah, selain 2 tokoh yang sudah diceritakan di atas tadi, tokoh lainnya yang juga dianggap sebagai dewa kebahagiaan adalah Guo Ji, seorang raja muda yang hidup pada masa Tang Tai, dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Guo Ji bergelar sebagai Fenyang Zhongwu Wang, Raja Zhongwu dari Fenyang. Guo Ji berjasa dalam menumpas pemberontakan di Anlushan. Ia dianggap sebagai jenderal terkuat pada masa itu. Ia juga banyak dipuja oleh keluarga Guo dan dianggap sebagai pelindung mereka. Guo Ji berasal dari Huazhou, Provinsi Shanxi. Guo Ji meninggal dunia pada usia 85 tahun dan mempunyai 7 orang anak laki-laki. Gambarnya seringkali ditampilkan dengan pakaian berwarna biru dan sambil mendukung seorang anak kecil. Anak itu adalah putranya yang bernama Guo Ai. Karena itu ia termasuk dalam Zai Zhi Shou dan dipuja sebagai dewa kebahagiaan atau keturunan.
Lalu berikutnya ada dewa kekayaan yang juga disebut sebagai Caishen atau Lushen atau Luxing. Sebelumnya kan saya pernah bikin video tentang Cao Gongming yang juga disebut sebagai salah satu dewa kekayaan. Nah, tapi dalam Cai Zhishou ini dewa kekayaan yang dimaksud adalah Secong, seseorang yang lahir pada masa dinasti Qin. Ini dinasti yang berkuasa pada tahun 265 sampai 420 Masehi. Jadi ini adalah dua orang yang berbeda ya. Cuman sayangnya riwayat Secong ini masih belum tahu banyak ceritanya. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu lebih banyak ceritanya, boleh share di kolom komentar di bawah ini ya. Selain Secong tadi, ternyata masih ada lagi yang dianggap sebagai Caishen, yaitu Tian Quan. Ini salah satu dari San Quan Tati atau penguasa tiga alam. Karena itu hari kelahirannya dirayakan setiap tanggal 15 bulan 1 Imlek. Yang ketiga adalah dewa panjang umur, Shoushen atau Shouxing. Shouxing mulanya adalah seorang dewa dari bintang yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Wujudnya berupa seorang tua berjenggot panjang, berdahi menonjol, membawa tongkat, serta di tangannya ada buah tao atau buah persik. Ia juga disebut dengan panggilan Nanci Xianweng atau dalam istilah Hokkien disebut Lam Kek Sian Ong, artinya orang tua dari kutub selatan. Qin Shi Huang, kaisar pertama dari dinasti Qin, ini dinasti yang berkuasa tahun 246 sampai 210 sebelum Masehi, mengadakan sembahyangan kepada dewa ini pada tahun 246 sebelum Masehi. Sejak itu persembahan kepada Nanci Xianweng atau orang tua dari kutub selatan ini diteruskan sampai sekarang. Gambar dewata ini sering ditampilkan bersama-sama dengan menjangan dan seekor kelelawar yang terbang di atasnya. Tangannya menggenggam buah tao. Buah ini adalah buah suci yang menurut cerita bila dimakan manusia, maka manusia tersebut akan menjadi panjang umur. Menjangan dan kelelawar keduanya melambangkan kebaikan. Lu pada kata menjangan ini sama bunyinya dengan lu yang artinya kekayaan, kepangkatan atau kemakmuran. Sementara fu pada kata kelelawar sama bunyinya dengan fu yang artinya rejeki. Kanluo disebut juga sebagai dewa keturunan atau dewa anak. Ada yang berpendapat bahwa gambar anak yang terdapat pada Cai Zhishou ini merupakan gambar Kanluo. Ia hidup pada zaman Chan Guo ini yang berkuasa pada tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi. Pada usia 7 tahun, Kanluo sudah menjadi menteri pada kerajaan Qin. Cuma sayangnya ia tidak berusia panjang. Ia kemudian dianggap sebagai dewa anak atau Zheshun dan banyak dipuja terutama di dalam rumah. Masih ada lagi tambahan informasi lainnya yang belum saya ceritakan di video ini. Boleh share di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, begitu deh ceritanya teman-teman. Gimana? Menarik nggak menurut teman-teman ceritanya? Boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. 谢谢大家，再见。